You. Come over here. Where is she? Look, I know! Help you, sir? Kill her because of that? Sound irrational to you? Film diawali dengan memperlihatkan seorang pelatih gulat bernama Harry, yang sedang melatih murid-muridnya di salah satu universitas. Diberitahu kalau dulunya Harry ini merupakan pensiunan militer Amerika, yang dikenal sangat gagah namun sekarang beralih profesi menjadi seorang pelatih gulat. Pada malam harinya ketika Harry sudah berada di rumahnya, tiba-tiba ia dihubungi oleh seorang detektif polisi, yang mengabarkan kalau anak gadis Harry sedang berada di rumah sakit dan kondisinya sedang koma. Di sini detektif itu juga mengatakan kalau kemungkinan anak Harry bertengkar dengan pacarnya, sehingga si pacar yang emosi melakukan hal itu kepadanya. Los Angeles Police Department. She's in serious condition in the hospital. Harry yang mendengar hal tersebut seketika saja ia pun menjadi lemas, lalu dengan cepat bergegas pergi ke rumah sakit yang dimaksud. Sesampainya di sana terlihat Harry yang hanya bisa merenung, sambil menatapi wajah anak gadisnya yang kondisinya semakin memburuk. Lalu tak lama ia dihampiri oleh si detektif, yang langsung mengabarkan kalau pacar anak Harry baru saja ditangkap, dan ia telah mengakui semua perbuatannya dari hasil interogasi. Dan ternyata, awalnya si pacar mengajak anak Harry untuk bercocok tanam, namun karena anak Harry menolak si pacar jadi marah, dan langsung menyiksanya sampai membuatnya seperti ini. Sementara Harry yang mendengar itu ia mengatakan kalau ia menginginkan pria itu dihukum seberat-beratnya, karena jika tidak maka Harry lah yang akan menghukum orang itu dengan caranya sendiri. Tak lama datanglah dokter dan para perawat untuk mengecek kondisi anak Harry, yang kondisinya semakin memburuk akibat mengalami luka dalam yang serius. Namun sayang dan karena kondisinya yang seperti itu, anak Harry yang terbaring tak berdaya pun harus menghembuskan nafas terakhirnya. Yang jelas saja membuat Harry menjadi sangat terpukul, dan ia tidak menyangka kalau kejadian pahit ini akan menimpa kepada dirinya. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Harry yang sedang menghadiri persidangan, atas kasus kematian anak gadis sematawayangnya. Dan sesuai dengan apa yang Harry inginkan, hakim di sana menjatuhkan hukuman seumur hidup kepada si pelaku, atas aksi keji yang telah ia lakukan. Keesokan malamnya Harry yang memang sedang membutuhkan banyak hiburan, ia pun lantas mengunjungi bioskop untuk nonton sebuah film. Namun ketika di sana Harry merasa terganggu dengan seorang pria yang terus menggripi pacarnya, sehingga ia langsung menegurnya. Hey, yo, watch the movie, old man. No need to know, pal. Namun ketika akan pulang tiba-tiba saja Harry dihadang oleh pria tadi, yang ternyata ia merasa tidak terima atas teguran yang tadi Harry lakukan. Bahkan karena itu juga si pria langsung mengeluarkan pisau andalannya, hingga aksi baku hantam antara mereka pun terjadi di sana. Pada akhirnya Harry yang merupakan mantan militer dan sekarang menjadi pelatih gulat, ia pun dapat dengan mudah menumbangkan pria itu. Keesokan harinya memperlihatkan Harry yang kembali menjalankan aktivitasnya, yaitu melatih gulat para mahasiswa di sebuah universitas. Namun saat ini Harry sedang fokus melatih seorang murid kesayangannya, yaitu seorang gadis bernama Katia, yang saat ini sedang latihan duel dengan satu murid lainnya. Selesai latihan Harry terus memberi semangat kepada Katia, dan bahkan ia juga bersedia memberikan jam tambahan, jika Katia merasa kurang puas dengan latihan rutinnya. Dan ternyata, wajah Katia ini hampir mirip dengan mendiang anak gadis Harry, sehingga setiap kali melihat Katia ia seperti melihat anaknya sendiri.
Sore harinya terlihat Katia yang baru pulang ke rumahnya, namun di sini ia mendapat sambutan yang tidak baik dari ayah tirinya yang bernama Tom. Katia yang kesal ia pun lantas bergegas masuk ke dalam kamar, namun Tom si ayah tiri mengejarnya lalu lanjut memarahinya di dalam kamar. Di sini Tom yang merasa kalau sikap Katia tidak sopan ia bahkan sampai mengusir Katia, karena ini adalah rumah dirinya bukan rumah ibu Katia. Lalu tak lama datanglah ibu Katia yang mencoba melerai, namun Katia yang sudah muak ia pun memilih untuk keluar dari rumah, meskipun si ibu sempat melarangnya. Stay, but I'm out of here. Pada malam harinya adegan berpindah kepada Harry, yang sedang dalam perjalanan pulang menuju rumahnya. Namun di sana tak sengaja ia melihat Katia yang sedang duduk di halte, sehingga Harry langsung mengajaknya untuk mengobrol di kafe. Lalu tak lama dan sesampainya mereka di sana, Harry bertanya mengenai apakah Katia sedang mempunyai masalah. Di sini Katia pun menceritakan semuanya kepada Harry, perihal Tom alias ayah tirinya yang selalu kasar main tangan, dan juga selalu memarahinya. Harry yang mendengar hal tersebut ia lantas menyuruh Katia untuk pulang saja dulu, karena di sana ada ibu Katia yang pasti akan mencemaskan dirinya. Bahkan di sini Harry juga berjanji akan memberi ayah tiri Katia pelajaran, dan semua ini Harry lakukan karena ia sudah menganggap Katia seperti putrinya sendiri. Hingga pada akhirnya Katia pun mau menuruti perkataan Harry, dan ia langsung diantar Harry untuk pulang ke rumahnya. Di hari berikutnya Harry yang baru selesai melatih gulat, ia langsung bergegas ke rumah Katia, untuk memberi pelajaran kepada Tom yang selalu jahat kepada Katia. Lalu sesampainya di sana Harry meminta Katia untuk membelikan makanan lebih dulu, sementara dirinya akan berbicara empat mata dengan Tom. Di sini Harry meminta agar si ayah tiri berhenti bersikap tidak baik kepada Katia, karena itu bisa merusak mental dan pikirannya. Dan jika Tom tetap masih bersikap seperti itu, maka Harry tidak akan segan-segan untuk melaporkannya kepada polisi. Namun di sini Tom malah menjawabnya dengan songong, dan bahkan ia juga malah menantang Harry duel hingga inilah yang terjadi. That's a binding agreement. Tak lama datanglah Katia yang sambil membawa makanan pesanan Harry, namun di sini Harry meminta Katia agar memberikan saja semua makanan itu untuk Tom si ayah tiri. Sementara Katia yang menyadari kalau Tom terluka karena perbuatan Harry, ia pun terlihat sangat senang, sehingga menganggapnya sebagai pelajaran untuk Tom. Can't open this shit. Beberapa hari kemudian memperlihatkan Harry yang seperti biasa, yaitu sedang melatih semua muridnya termasuk juga dengan Katia. Di sini terlihat Katia yang tampak sangat senang, karena semenjak Harry memberikan pelajaran kepada Tom, dia tidak lagi berani macam-macam kepada dirinya. Di tempat lain Tom sendiri sedang menghubungi rekannya yang bernama Sergio, seorang anak buah dari bos mafia yang memperjualbelikan kupu-kupu malam. Di sini Tom curhat kepada Sergio kalau ia baru saja dihajar oleh pelatih gulat Katia, yang tak terima karena dirinya selalu memperlakukan Katia dengan sangat tidak baik. Sergio yang mendengar hal tersebut ia malah menawari uang $10.000, namun asalkan Katia akan ia bawa untuk diberikan kepada si bos mafia. Sementara Tom yang memang sangat tidak peduli kepada Katia, tanpa ragu ia pun menerima dan menyetujui tawaran dari Sergio itu. Dan di sini Tom berjanji kalau ia akan mengantarkan Katia kepada Sergio nanti siang, sepulangnya Katia pulang dari kampusnya. Grand up front. Right, I'll see you in about an hour. Tak lama dari itu Tom menghubungi Katia, lalu berpura-pura baik dan mengatakan kalau ia akan menjemput Katia di kampusnya nanti siang. Sementara Katia sendiri yang berpikir kalau si ayah tiri sudah tobat, tanpa pikir panjang ia pun langsung mengiyakan tawaran dari Tom. Beberapa menit setelah itu terlihat Katia yang baru bubar dari kampusnya, dan di waktu yang sama rupanya Tom sudah menunggunya di pinggir jalan. Lalu di sini Tom pun langsung meminta kepada Katia, agar Katia segera menaiki mobilnya. Keesokan malamnya adegan berpindah kepada Harry, yang mendapat panggilan dari detektif polisi, yang dulu pernah menangani kasus kematian mendiang anaknya. Di sini detektif memberitahu kalau pihak kepolisian baru saja mendapat laporan dari seorang ibu, yang anak gadisnya telah menghilang dari kemarin. Dan detektif juga memberitahu kalau gadis tersebut bernama Katia, dan dia adalah mahasiswa di kampus tempat Harry mengajar eskul gulat.
Hingga setelah mendengar nama Katia seketika Harry pun langsung pergi ke kampus, untuk mengecek CCTV yang ada di sana. Sesampainya di sana Harry langsung meminta kepada security kampus di sana, untuk menunjukkan rekaman CCTV hari kemarin. Dan di sini, terlihat jelas kalau sebelum menghilang Katia sempat dijemput oleh Tom si ayah tiri, sehingga Harry berasumsi jika ini semua pasti ada kaitannya dengan Tom. Hingga karena itulah kini Harry pun dengan cepat langsung mendatangi Tom ke rumahnya, untuk menanyakan apa yang sebenarnya ia lakukan. Namun sesampainya di sana Tom malah kembali bersikap songong, sehingga inilah yang dilakukan Harry. Where is she? Pada akhirnya Tom yang tak kuat menahan saksaan dari Harry, ia pun mengatakan kalau Katia telah ia serahkan kepada rekannya yang bernama Sergio. Sementara Harry yang mendengar itu ia lantas dengan cepat, meminta Tom untuk segera membawanya ke tempat Sergio berada. Tak lama dari itu memperlihatkan Sergio yang sedang membuat jus kucubung, namun tak lama ia mendengar suara ketukan pintu, sehingga Sergio langsung membuka pintunya. Namun tiba-tiba saja dengan brutal Harry langsung mensaksa Sergio tanpa ampun, sembari menanyakan di mana keberadaan Katia sekarang. Hingga karena Sergio yang tak kuat menahan saksaan brutal Harry, pada akhirnya ia mengatakan, kalau Katia berada di hotel sekaligus kasino yang ada di Las Vegas. Ternyata Sergio telah menyerahkan Katia kepada bosnya, yang merupakan bos mafia perdagangan gadis-gadis secara paksa. Bahkan setiap malamnya si bos mafia itu selalu mengadakan sebuah pelelangan, yaitu untuk melelang para gadis culikannya kepada pria-pria gatal. Dan siapa yang menawarnya dengan harga tertinggi, maka orang itu bisa dengan bebas melakukan apapun kepada gadis pilihannya. Hingga setelah mengetahui itu Harry pun lanjut menyiksa Sergio, dan mengurungnya bersama Tom si ayah tiri di sebuah kamar. Lalu dengan cepat Harry segera bergegas pergi ke Las Vegas, untuk menyelamatkan Katia yang sudah ia anggap seperti putrinya sendiri. Di tengah perjalanan Harry menghubungi detektif polisi itu, lalu memberitahu kalau Katia sekarang berada di hotel sekaligus kasino yang ada di Las Vegas. Harry juga memberitahu kalau Katia telah diculik oleh bos mafia di sana, dan itu adalah ulah Tom alias ayah tiri dari Katia sendiri. Hingga karena itulah kini Harry juga meminta bantuan sang detektif, agar segera menyusul ke sana sembari membawa ibu Katia untuk ikut dengannya. Going to Vegas. Singkat waktu kini Harry pun sampai di tempat yang dimaksud, dan di sini ia berpura-pura check-in dan mengatakan kalau dirinya ingin ikut dalam pelelangan. Namun si resepsionis yang ternyata pegawai baru di sana, ia tidak mengerti dengan apa yang dimaksud oleh Harry, sehingga Harry diarahkan langsung kepada si manajer hotel sekaligus kasino itu. Di sini si manajer itu langsung menanyakan mengenai dari mana Harry tahu tentang pelelangan yang akan mereka lakukan. Lalu di sini Harry berpura-pura kalau dirinya adalah teman baik Sergio, dan Sergio lah yang memberitahu tentang pelelangan ini. Sementara si manajer yang merasa yakin dengan apa yang dikatakan oleh Harry, pada akhirnya ia pun memberikan kunci kamar kepada Harry. Dan di sini, si manajer juga mengatakan jika pelelangannya akan dilakukan secara virtual, dan untuk waktunya akan dimulai pada jam 11 malam. Some good deals, right? Setelah berada di kamar Harry menghubungi bapak detektif itu, yang ternyata ia sudah sampai di kantor kepolisian Las Vegas. Di sini Harry mengatakan jika ia sudah berada di TKP, dan meminta detektif dan para polisi agar jangan dulu datang ke tempat ini, karena Harry belum menemukan Katia. Namun saat itu ketua polisi Las Vegas tetap akan menggerebek tempat itu sekarang juga, sehingga membuat Harry menjadi sedikit kesal. Lalu di sini Harry menjelaskan kalau ia akan berpura-pura mengikuti lelang, dan setelah mengetahui lokasi di mana Katia dan para gadis lain berada, maka barulah polisi melakukan aksinya. Hingga pada akhirnya ketua polisi itu pun mulai mengerti, dan ia juga mau menuruti perintah dari Harry. If I hear from Harry, I'll let you know. Singkat waktu kini waktu sudah mulai memasuki jam 11 malam, dan Harry langsung memasuki ruangan untuk mengikuti lelang virtualnya. Lalu ketika lelang itu dimulai terlihat di sana ada foto Katia, dan membuat Harry langsung memilihnya dengan memasang harga $50.000.
Namun seorang pria asal Arab berani memberi harga $110.000, hingga Harry juga tak mau kalah dengan menaikkan harganya menjadi $115.000. Hingga semakin lama lelang tersebut terus saja semakin panas, namun pada akhirnya Harry harus kalah dalam mendapatkan Katia. Kemudian Harry pun dengan cepat menghubungi detektif itu, dan memintanya untuk segera datang sekarang juga. Di sini Harry juga menjelaskan kalau ia telah kalah dalam pelelangan, sehingga ia akan mencari tahu keberadaan Katia dan gadis lain dengan cara kekerasan saja. Hingga setelah mendengar hal tersebut detektif dan timnya langsung bersiap untuk pergi, sementara Harry mendatangi si manajer dan melakukan hal ini. Terlihat Harry yang terus mensaksa si manajer tanpa ampun, sembari menanyakan di mana keberadaan Katia sekarang. Lalu si manajer yang tak kuat menahan saksaan brutal dari Harry, pada akhirnya ia mengatakan kalau Katia dan semua gadis yang baru saja terjual berada di markas bos mafia, yang lokasinya berada di gudang dekat bandara. Hingga setelah mengetahui itu Harry pun langsung pergi ke markas yang dimaksud, dan tak lupa ia juga memberitahukan lokasi itu kepada sang detektif. We got one shot at this. Let's go, let's go. Sesampainya di sana dengan santai Harry mengetuk pintu, lalu dibuka oleh anak buah si bos mafia yang bertubuh kekar. Di sini Harry berpura-pura kalau ia akan menjemput Katia, karena dirinya lah orang yang memenangkan lelang barusan. Namun tiba-tiba datang tangan kanan si bos mafia, dan ia tidak mengizinkan Harry karena itu semua harus ada izin dulu dari bos mafia. Harry yang mendengar itu ia lantas langsung beralasan, jika dirinya telah mempunyai izin dari si bos mafia, karena Harry sendiri merupakan teman baiknya dari dulu. Hingga pada akhirnya si tangan kanan pun percaya, lalu meminta si pria besar itu untuk mengantarkan Harry ke tempat Katia berada. Sesampainya di tempat Katia dan gadis lain dikurung, pria besar itu langsung membukakan pintu lalu memanggil Katia. Namun Katia yang baru menyadari kalau pria besar itu bersama Harry, tiba-tiba saja ia memanggilnya dengan sebutan pelatih. Yang jelas saja hal tersebut membuat si pria besar menjadi curiga, sehingga aksi baku hantam pun terjadi di sana. Pada akhirnya dan meskipun awalnya Harry sempat kewalahan, namun ia dapat mengalahkan pria besar itu dengan cara mengunci lehernya. Lalu setelah itu ia langsung membawa Katia dan juga gadis yang diculik lainnya, untuk segera pergi menuju ke ruangan bawah. Namun sesampainya di sana tiba-tiba si bos mafia datang, dan ia langsung menanyakan mengenai apa maksud dari semua ini. Di sini si bos mafia langsung meminta si tangan kanan untuk membawa semua gadis keluar, sementara dirinya sendiri akan menghadapi Harry. Lalu ia juga langsung menodongkan senjatanya kepada Harry, namun Harry mampu melawan hingga perduelan pun harus terjadi lagi. Kill her because of that? Sound irrational to you? Dalam situasi itu terlihat Harry yang sudah sangat kelelahan, dan ia pun berhasil dipojokkan oleh si bos mafia, lalu tiba-tiba. Dan ternyata, itu adalah detektif polisi dan para anak buahnya yang gagah, yang baru saja sampai di sana. Tak lama setelah itu terlihat Katia dan para gadis sandraan lain, yang berhasil diselamatkan dan itu semua berkat jasa Harry yang gagah berani. Dan secara tidak langsung, Harry juga sudah menumpas kejahatan terbesar di Las Vegas, dan semua ini Harry lakukan karena ia telah menganggap Katia seperti putri kandungnya sendiri. Lalu, film pun tamat. Nah, jadi itulah tadi alur cerita filmnya guys. Jika suka video ini silahkan like, dan jika ada saran yang ingin disampaikan silahkan tulis di komentar. Terima kasih sudah nonton sampai akhir, dan salam dari Antini Film.